pengajian rutin Rumah Sakit Kerasan Barat. Salawat serta salam kita haturkan kepada beliau, kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang paling dicintai sahabat umat. Untuk mengikuti acara yang pertama yaitu salam kepadanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, berkah dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi agung kita Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah hadir Ustadz Nasun yang insya Allah hari ini akan memberikan materi untuk kita semua agar kita dalam hidup bisa seimbang, baik itu untuk dunia maupun di akhirat. Saya selaku pimpinan rumah sakit, mohon maaf dalam 2 minggu kemarin belum bisa melaksanakan Jumat rutin ya. Kebetulan karena ada urusan berkaitan dengan spesialis dan diklat. Tapi saya berharap semoga hadir atau tidak hadirnya saya, teman-teman ini bisa terus istiqomah menjalankan pengajian rutin ini setiap hari Jumat pagi sehingga bisa berlaksana dengan baik walaupun tanpa adanya saya. Mungkin untuk mempersingkat waktu nanti langsung akan disampaikan oleh Ustadz Nasun. Mau nanti didengarkan apa-apa yang mungkin nanti disampaikan, semoga bisa untuk amal jariah kita semua baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Dan untuk acara inti yaitu Mauidhah Hasanah dan doa bersama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Nazun Jamaluddin. Waktu dan tempat disilahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wal maulana Muhammad. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang kami hormati Bapak Dr. Laksono Nugroho selaku Direktur Rumah Sakit Harapan Sehat Jati Barang, semua staf Rumah Sakit Harapan Sehat Jati Barang Brebes, yang mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini
betul-betul satu pertemuan silaturahmi yang seperti diinformasikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dibarokai rezekinya, diluaskan rezekinya, maka sambunglah tali silaturahmi. Mudah-mudahan dengan bertemunya kita, sekali lagi kita diberi panjang umur, sehat walafiat, dan diberi keluasan rezeki yang barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, pada Jumat pagi hari ini alhamdulillahirabbil alamin, kita semua sudah memasuki Jumat pertama di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan kita selesai menjalani kehidupan kita di bulan Rajab. Allah beri keberkahan di dalamnya. Disambung dengan kehidupan kita di bulan Sya'ban ini, kita semua diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipanjangkan umurnya, sehat walafiat, bisa sampai menangi bulan suci Ramadan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin sudah banyak diterangkan oleh beberapa pemateri sebelum saya, bahwa pada bulan Rajab itu kemarin terjadi peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu diisrokan dan dimi'rajkannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menerangkan bahwa dalam menerima kejadian Isra Mi'raj ini, dulu ketika Nabi menceritakan peristiwa Isra Mi'raj kepada penduduk Mekah saat itu dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, orang-orang yang ketika Nabi menceritakan peristiwa Isra Mi'raj, mereka awalnya sudah iman. Begitu mendengar peristiwa Isra Mi'raj, bertambah kuat imannya kepada Allah, bertambah kuat imannya kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang pertama ini. Amin. Yang kedua, ada golongan orang yang ketika Nabi menceritakan peristiwa Isra Mi'raj, mereka awalnya belum iman. Tapi begitu Nabi menceritakan peristiwa Isra Mi'raj yang dilakukan oleh beliau, mereka yang awalnya belum iman, mereka mendapat hidayah sehingga mereka mau beriman kepada Allah, masuk mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ada kelompok orang, mereka awalnya iman. Begitu Nabi cerita Isra Mi'raj, mereka malah murtad. Tidak percaya bahwa Nabi melakukan peristiwa Isra Mi'raj. Yang keempat, ada orang sejak awal masih kafir, belum masuk Islam. Begitu Nabi cerita peristiwa Isra Mi'raj, mereka malah tambah kuat kafirnya. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi mudah-mudahan kita ini termasuk golongan orang yang pertama yang ketika mendengar peristiwa Isra Mi'raj, iman kita bertambah kuat. Memang peristiwa Isra Mi'raj itu Allah saja ketika menerangkan memakai kalimat subhana, maha suci Allah.
menunjukkan peristiwa ini peristiwa besar, peristiwa yang mengagumkan. Nabi diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, sampai Sidratul Muntaha, sampai di tempat yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Nabi berjumpa dengan Allah. Menempuh jarak yang begitu jauh semacam itu, akan tetapi hanya dalam waktu yang sangat singkat. Bagian ulama mengatakan hanya 3 jam. Ada yang mengatakan 4 jam. Ada yang mengatakan Nabi berangkat sampai beliau pulang, bekas tempat duduk beliau itu masih hangat. Sehingga bisa diartikan waktunya sangat amat singkat. Sekali lagi mudah-mudahan kita termasuk yang imannya tambah kuat. Soalnya kalau imannya lemah, orang bisa mengatakan, masa waktunya sangat singkat sekali menempuh jarak yang sangat jauh. Mari kita memakai akal. Di sini ada jam. Jam ini bergerak per detik. Dari angka 6, jam 6 pagi, sampai ke jam 6 pagi lagi, itu jam ini membutuhkan waktu selama 24 jam. Jarumnya itu berjalan 24 jam. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi. Itu kalau dia jalan sendiri, pakai baterai. Coba bapak-bapak, ibu-ibu ambil jam itu. Puter aja mesinnya di belakang. Tidak butuh waktu 24 jam. 1 detik dia bisa dari jam 6 muter ke jam 6. Kalau kita yang jalankan. Nah ini Allah yang menjalankan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah maha mampu melakukan hal ini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ulama menerangkan kendaraan yang dipakai oleh Nabi Muhammad ketika peristiwa Isra Mi'raj itu namanya buraq. Buraq itu adalah kendaraan surga. Binatang dari surga. Bentuknya seperti kuda. Lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Tengah-tengah. Warnanya begitu putih dan bersih. Berjalan, 1 langkah itu katanya sejauh mata memandang. Kita bisa memandang bintang, buraq itu selangkah langsung anjuk bintang. Itu cepatnya. Makanya katanya ketika buraq itu bergerak, telinganya itu selalu bergerak. Dari begitu cepatnya dia bergerak. Ketika malaikat Jibril menjemput buraq di surga, itu di surga ada 40.000 buraq. Tapi kenapa yang dipilih yang ini? Yang ketemu Nabi. Ini patut kita contoh ini. Pastinya kita sebagai orang yang beriman, rindu. Ingin sekali bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa ketemu. Di dunia, dalam mimpi, nanti di akhirat, kita bisa bertemu langsung dengan Nabi Muhammad, dituntun masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita contoh buraq ini. Malaikat Jibril menjemput buraq di surga. Padahal jumlahnya puluhan ribu. Tapi kenapa ini yang dipilih? Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, orang Banten, seorang ulama besar. Beliau menceritakan di dalam kitabnya Nurul Dhalam. Ketika malaikat Jibril menjemput buraq di surga. Puluhan ribu buraq. Ada 1 buraq. Semua buraq ini sedang menikmati keindahan surga. Mereka melompat, mereka berjalan, bergembira di surga. Hanya ada 1 buraq. Dia tidak ikut bergabung bersama teman-temannya. Dia berada di pojokan surga.
menangis, menangis, dan menangis. Didatangi oleh malaikat Jibril, wahai Buraq, kenapa kamu menangis? Tidak ikut bersama teman-temanmu bersenang-senang di surga. Buraq ini menjawab, wahai malaikat Jibril, saya di surga selama 40.000 tahun. Melihat ada nama Muhammad. Saya melihat nama ini menancap rasa cinta di hati saya kepada orang yang punya nama ini. Saya rindu kepada orang yang punya nama Muhammad ini. Lama rindu ini bersemayam di hati saya. Sehingga saya tidak mau makan. Saya tidak ingin minum. Hanya ingin bertemu dengan Nabi Muhammad. Dengan kecintaannya, dengan kerinduannya kepada Nabi Muhammad, malaikat Jibril kemudian mengatakan, wahai Buraq, bergembiralah. Hari ini kamu akan dibawa untuk bertemu dengan orang yang kamu rindukan. Dibawalah Buraq ini sampai bertemu dengan Nabi Muhammad, menjadi kendaraan Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ini hikmah pertama. Kepengin kita ketemu Nabi, usahakan tanamkan cinta kita kepada Nabi. Tanamkan kerinduan kita kepada Nabi. Bagaimana kita bisa ketemu dengan Nabi kalau di hatinya tidak ada cinta Nabi? Di hatinya tidak ada rindu dengan Nabi. Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin pernah merasakan cinta. Kebayang terus orang yang dicintai. Mau makan kebayang, mau minum kebayang, mau tidur kebayang. Sampai ke bawah tidur, akhirnya mimpi ketemu dengan orang yang dicintai. Bagaimana kalau kita cinta Nabi? Bagaimana kalau kita rindu Nabi? Mudah-mudahan Allah berikan titik cinta dan kerinduan di hati kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita dipertemukan dengan beliau. Amin, Allahumma amin, ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Nabi Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian beliau naik sampai Sidratul Muntaha. Sampai di satu tempat, malaikat Jibril mundur. Ini Nabi naik ke langit ditemani malaikat Jibril. Tapi di tempat ini, malaikat Jibril mundur. Tidak lagi menemani Nabi. Nabi lantas bertanya, mengatakan, wahai malaikat Jibril, pantaskah seorang teman meninggalkan temannya sendiri? Kata Nabi Muhammad. Maksudnya, kenapa malaikat Jibril sekarang engkau mundur, tidak menemani saya lagi ketemu Allah? Malaikat Jibril menjawab, wahai Nabi Muhammad, makom saya di sini. Kalau saya selangkah lagi maju, saya akan terbakar oleh cahaya. Kata malaikat Jibril. Lantas Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, apakah kamu punya hajat, punya kebutuhan yang ingin disampaikan kepada Allah? Saya akan ketemu Allah. Kamu punya kebutuhan apa sama Allah? Akan saya sampaikan sama Allah. Malaikat Jibril berkata, wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada Allah, saya minta izin, kata malaikat Jibril. Supaya saya diberi izin sama Allah, saya akan membentangkan sayap saya nanti di jembatan Siratul Mustaqim. Sehingga ketika umatmu melewati jembatan Siratul Mustaqim, mereka tidak akan terjatuh ke neraka jahanam. Ini permintaannya malaikat Jibril. Peduli dengan kita umatnya Nabi Muhammad. Kepengin semua umatnya Nabi Muhammad selamat, tidak masuk neraka, lulus melewati Siratul Mustaqim, sampai masuk ke dalam surganya Allah. Nabi berangkat sampai ketemu Allah. Begitu Nabi sudah berbicara dengan Allah, Allah bertanya, Nabi Muhammad, mana hajatnya malaikat Jibril yang tadi disampaikan? Padahal Nabi belum bilang.
Nabi menjawab, engkau maha tahu ya Allah, apa yang diinginkan malaikat Jibril. Allah kemudian menjawab, aku Allah telah mengizinkan malaikat Jibril untuk membentangkan sayapnya di Siratal Mustaqim supaya umatmu selamat. Orang yang peduli dengan agamamu selamat. Orang yang mencintaimu, orang yang menolongmu selamat melewati Siratal Mustaqim sampai masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan termasuk kita. Ini malaikat Jibril peduli dan cinta kepada kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul hadirin rahimakumullah. Kalau malaikat Jibril saja peduli kepada umat Nabi Muhammad karena beliau cinta kepada Nabi Muhammad. Malaikat Jibril dihormati oleh Allah. Maka bagaimana kita sesama umat Nabi Muhammad harus saling mencintai, harus saling menyayangi, membantu sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua staf di Rumah Sakit Harapan Sehat ini bisa mewujudkan ini. Peduli kepada sesama umat Nabi Muhammad. Sehingga dipedulikan oleh Rasulullah. Dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membantu pasien-pasien yang sakit sehingga mereka diusahakan supaya bisa mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sebenarnya peristiwa yang terjadi di dalam Isra Mi'raj ini yang intinya dalam peristiwa Isra Mi'raj ini di antara oleh-oleh yang didapatkan oleh Nabi Muhammad adalah Allah mewajibkan kepada Nabi Muhammad dan kita umatnya sehari semalam untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Sebenarnya Allah itu mewajibkan 50 kali sehari semalam sholatnya. 50 kali. Bapak, ibu-ibu bayangkan. 50 kali sholatnya. Baru mau meriksa tensi, Allahu Akbar, sholat. Baru mau nyuntik, siap-siap jarum, Allahu Akbar, sholat. Gimana? Dari semalam 50 kali. Awalnya 50 kali. Nabi tidak protes sama sekali sama Allah. 50 kali Rasulullah. Ya. Begitu Nabi ketemu Allah, diwajibkan 50 kali, turun Nabi Muhammad. Langit ke-7, langit ke-6, ketemu Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, wahai Nabi Muhammad, apa yang diwajibkan oleh Allah kepadamu dan umatmu? Nabi menjawab 50 kali sholat sehari semalam. Kata Nabi Musa, minta keringanan sama Allah. Umat saya kuat-kuat, besar-besar nggak mampu. Minta diringankan sama Allah. Nabi balik lagi ke Allah, minta diringankan, kurangi 5. Turun ke Nabi Musa, minta diringankan, kurangi 5. Turun Nabi Musa, minta diringankan, dikurangi terus sampai tinggal 5. Tinggal 5 ketemu Nabi Musa lagi. Gimana Nabi Muhammad? Dapat kewajiban apa? 5 kali sehari semalam. Kata Nabi Musa, minta dikurangin lagi. Kata Nabi Muhammad, saya sudah malu sama Allah. Bolak-balik minta dikurangi. Mudah-mudahan 5 ini. Allah beri taufik, Allah beri kekuatan, Allah beri kemampuan. Saya dan umat saya mampu melakukan. Kata Allah, 5 kali memang kita lakukan. Tapi pahalanya seperti kita melakukan 50 kali. Sholat 5 kali sehari semalam. Pahalanya seperti 50 kali. Maka kita terima kasih usaha yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita ringan ibadahnya, akan tetapi begitu besar pahalanya yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sholat itu afdalul ibadah. Ibadah yang paling utama. Nah, sholat ada yang wajib, ada yang sunnah. Maka ibadah yang wajib, yang paling afdal, paling utama itu sholat.
Dan ibadah yang paling utama, sunnah, adalah sholat sunnah. Maka sebisa mungkin, jangan sampai kita tinggal sholat. Sahabat Salman Al-Farisi, beliau mengatakan, as-sholatu mikyalun. Sholat itu seperti timbangan. Kalau ada orang menyempurnakan timbangan, maka dia akan disempurnakan oleh Allah. Nikmatnya sempurna, hidupnya sempurna, usahanya sempurna, keluarganya sempurna, anaknya soleh-soleha. Kalau sholatnya sempurna, 5 waktu sehari. Tapi barang siapa sholatnya bolong-bolong, tidak sempurna, diancam oleh Allah. Wailun lil mutaffifin. Celaka orang yang mengurangi timbangan. Sholatnya tidak sempurna, tidak lengkap, hidupnya juga tidak disempurnakan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Terakhir, Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, bagaimana menurut kalian kalau di depan rumah kalian ada sungai? Ya, bapak, ibu-ibu mungkin nggak pakai sungai ya. Ada kamar mandi di rumahnya. Ada tempat mandi di rumahnya. Sehari 5 kali mandi. Kata Nabi bertanya, bagaimana? Apa 5 kali mandi sehari bisa bersih? Ada kotornya apa enggak? Kata Nabi. Sahabat serentak menjawab, la yabqa min daronihi syai'. Enggak akan kotor Rasulullah. Sehari mandi 5 kali kok. Bapak, ibu-ibu sehari berapa kali? 2 kali mungkin ya. Minimal 2 kali sehari. Supaya sehat. Nah ini Nabi mengibaratkan, kalau di depan rumah kalian ada sungai, kalian mandi 5 kali sehari, apakah bersih? Sahabat menjawab, pasti bersih Rasulullah. Beliau kemudian mengatakan, wadzalika mithlu sholawatil khamsi yamhullahu bihinnal khotoya. Itu perumpamaan sholat 5 waktu. Dari sholat yang satu ke sholat berikutnya, dosa-dosa yang terjadi di antaranya akan dihapus oleh Allah. Diampuni oleh Allah. Jadi orang melakukan sholat 5 waktu, insya Allah bersih dosanya, semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan termasuk kita. Amin. Allahumma amin. Sebelum sholat, itu ada 2 sunnah para hadirin. 2 sunnah yang dilakukan sebelum kita sholat. Yang pertama azan. Yang kedua iqomah. Azan dan iqomah itu sunnah. Untuk yang mau sholat jamaah maupun mau sholat sendiri. Cuma beda. Kalau mau sholat jamaah azannya keras. Kalau mau sholat sendiri azannya pelan. Ya, di rumah mungkin subuh bangunnya 5:30 azan dulu sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan keras-keras. Soalnya kalau keras-keras nanti tetangganya, gimana ini orang 5:30 azan. Nah itu sunnah. Ya. Kemudian setelah azan, nanti iqomah. Orang azan sunnah, tapi jawabnya wajib. Begitu para hadirin. Azannya sunnah, tapi yang dengar jawab wajib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai selesai. Jawab dengan kalimat yang sama. Kecuali pada hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Kita jawabnya la haula wa la quwata illa billahil aliyil. Jawabnya wajib. Ya, sampai dikatakan orang ada azan tidak peduli, tidak jawab, dikhawatirkan bisa mati su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu, mari mulai sekarang dan seterusnya kita perhatikan. Jika ada azan, kita dengarkan dan kita jawab seperti yang diucapkan oleh muadzin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Tidak pantas kalau saya berlama-lama. Ya. Mudah-mudahan singkat yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita sekalian. Yang pertama, mari kita
pupuk rasa cinta dan kerinduan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad. Yang kedua, ya, kita berusaha peduli ya dengan sesama umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, mari kita bersama-sama berusaha menjaga melakukan sholat 5 waktu. Yang terakhir, pedulikan adzan sehingga mudah-mudahan kita semua bisa meninggal mati dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sekali lagi bermanfaat untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. Dari kami cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang salah dengan tutur kata saya mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian Mauidul Hasanahnya. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua yang mendengarkan. Dan untuk acara selanjutnya yaitu tanya jawab, monggo dari jemaah. Barangkali ada yang mau ditanyakan, disilakan. Peristiwa Isra Mi'raj itu memang ada beberapa pendapat, tapi pendapat yang kuat itu terjadi memang pada tanggal 27 Rajab. Dan ini peristiwa besar ya. Peristiwa besar di dalam Islam itu memang di kalender-kalender Hijriyah pasti ditandai sendiri. Nah, contoh lain mungkin kalau Bapak bertanya di hari tanggal merah itu biasanya ada ibadah khusus. Kalau kita teliti di kalender tanggal yang merah itu diantaranya juga ada tahun baru. Apa di sana ada ibadah khusus? Nggak ada kan? Artinya itu memang hari bersejarah yang biasanya memang kita beri tanda khusus, ya. Mungkin itu dari pemerintah kita memberi kekhususan di hari itu. Karena memang itu peristiwa yang sangat besar. Kenapa kok di tanggal 27 Rajab? Karena mayoritas ulama pendapat kuat mengatakan bahwa peristiwa ini terjadinya pada tanggal 27 Rajab. Makanya itu diperingati sebagai hari besar, hari bersejarah bagi kita umat Islam. Itu pas dengan pertanyaannya, Pak. Kalau merah semua libur terus.
Bapak dari yang lain ada yang mau ditanyakan? Ini jadi kalau makmum masuk itu kita kan kalau sholat dimulai pertama takbir. Imam atau makmum. Kalau jadi imam, takbir, dua iftitah, surat Fatihah dan surat. Jadi makmum pun baca. Kalau makmumnya menangi takbir. Kalau kita jadi makmum, tapi kita takbir pas imam sedang baca surat, maka kita tidak perlu membaca kita langsung Fatihah saja. Ini kalau kita takbir imam sudah surat langsung Fatihah. Khawatirnya nanti kita kalau baca doa ini malah tidak membuka Fatihah. Itu. Apalagi ini kurang rakaat. Imam rakaat kedua kita datang. Maka begitu kita takbir Allahu Akbar, kita dan tidak melakukan karena kita sudah masuk. Ya, kalau kita masih sempat nyanggap, ya, bisa membaca Fatihah itu kita tidak selesai sebelum imam ini rukuk. Maka kita baca Fatihah sampai situ. Nah, misalkan kita kasusnya kita datang Allahu Akbar, imam Allahu Akbar rukuk bagaimana? Keren begitu ya. Maka kalau terjadi seperti ini, kita Allahu Akbar, imam rukuk, tidak usah baca apa-apa, langsung rukuk. Begitu. Itu dihitung satu rakaat. Kalau menurut itu kurang. Jadi begini, hitungan kita dapat satu rakaat bersama imam itu bagaimana? Kalau kita bisa bareng rukuk sama imam. Kalau kita bisa bareng rukuk sama imam, berarti kita gitu. Jadi kalau imamnya rukuk, kita jangan baca lagi balik. Kita Fatihah. Ya, semua bacaan kita di rakaat ini tabung sama imamnya. Kita kan nggak baca Fatihah, nggak baca surat, langsung rukuk aja, semuanya di itu. Makanya kalau imamnya rukuk, berarti oleh ketinggalan dan satu rakaat ini ya. Jadi apa satu rakaat kita kalau kita bahkan rukuknya ini. Makanya dulu itu kalau mau bakar azan kok ada tamu sampai koma, tamunya nggak pulang. Makanya kalau tamu itu kalau azan ya ngacak. Kalau ini kita sholat dulu. Tapi ya ini makanya ada tamu azan sampai koma, tamunya nggak pulang. Begitu Nabi jamaah di masjid itu, sholat bakar sebentar. Ternyata beliau menemukan maksud sama rukuknya. Sehingga beliau sholat Abu Bakar bisa bareng rukuk. Nah, begitu sahabat Abu Bakar yang Nabi sedang rukuk bersama Nabi, beliau mengucapkan alhamdulillah masih nyangka rakaat
disuruh itu pada Allah. Begitu sahabat Abu Bakar ini terlambat, beliau menangi rukuk dalam. Begitu bangun dari rukuk, Nabi maknanya sami Allahu hanya itu Allah maha melihat orang yang ini dan siapa yang melihat sholat Tuhan. Beliau menangis karena satu. Nah, nanti kalau ini kurangnya rokaatnya, setelah imam salam kita nambah. Nah, orang kalau tahiyat akhir kan pokoknya ya namanya bertawaruh. Nah, kenapa dinamakan bertawaruh? Maaf karena ketika pantatnya ini nempel ke lantai. Kalau ini untuk antara dua itu namanya istiros. Kenapa dinamakan istiros? Karena pantat kita ini pantalan di kaki kiri. Makanya dinamakan istiros. Ini sunnah. Nah, kalau orang tahiyat kaki itu sebetulnya untuk tahiyat kaki. Untuk orang yang masuk ketinggalan kaki, dia nggak untuk begini, karena dia mau berdiri lagi. Dia duduknya sama seperti orang tasawuf awal. Acaranya dia tahiyat awal. Nah, ikut tahiyat akhir. Sampai sampai imamnya salam kita berdiri. Enggak, kita ikut begini. Nah, ini sama kan nanti kalau kita ada satu rakaat, dia nambah satu rakaat. Ini juga sama terjadi pada sholat jenazah. Sholat jenazah itu kan 4 kali takbir. Takbir pertama Allah Akbar, takbir baca sholawat, takbir baca doa, Allahumma takbir baca doa, Allahumma lakal sampai akhir baru salam. Nah, ini ada orang mau ikut sholat jenazah, datangnya telat, imam sudah takbir 2 kali, dia baru takbir Allah. Nanti imamnya salam, orang yang ketinggalan sholat jenazah ini apa? Bertakbir. Jangan ikut salam sama imam. Terlambat 2 takbir, imamnya salam ikut. Berarti sholat jenazah cuma batal. Padahal sholat jenazah itu 4 kali. Gak ada rukuk, gak ada sujud, sholat. Nanti sholat jenazah rukuk. Ya nanti nanti. Kalau takbirnya kita kan seperempat. Imamnya Fatihah kita terus kita. Kan kurang satu kita tidak jelas. Pantok ambil kamu. Kurangnya rokat itu ya apa rokat? Kamu dia apa? Kan banyak yang apa ya itu ada kembali apa Mohon maaf saya untuk penggantinya apa cuma begini doa kunut termasuk sunat tapi dalam sunat dalam sholat itu sunatnya juga ada sunat hayat kita angkat tangan kalau takbir nah dan terus sedekah nih orang sedekah begini apa kita takbir Allah tangan kita ini pertama yang merugi tangannya di atas ini tangannya memegang pergelangan tangan kemudian dari telunjuknya dibuka ini cara sedekahnya di atas pusar di bawah dada dan tangan di bawahnya pusar boleh memang tapi ini atau di bawah ini sebenarnya dibaca boleh juga tapi jangan kira-kira lebih jatuh di bawah yang mana begini apa begini lebih rapi yang mana ini kan yang di tengah nah ini yang sampai dilakukan oleh Nabi jadi turunnya itu kiri dulu walaupun memang Nabi itu senang dahulu ke kanan tapi di sholat kalau takbir itu kiri
Ada sebagian yang mengatakan akan nggak muter-muter. Ini bagi orang yang suka mendahulukan kecil takbir Allah. Kan dulu turun. Begitu sampai sini, balik. Dilakukan sampai sini dibalik. Itu memang pernah. Kalau tapi tidak balik. Nah, itu termasuk sunnah ahli. Seandainya ada orang sholat nggak begini, langsung begitu datang jalan-jalan pada kiblat langsung Allah Akbar. Dia angkat tangan nggak begini, Allah Akbar. Tangannya itu nggak ada sholat. Nggak begini, nggak begini. Tangan berdiri ada kiblat Allah Akbar. Baru karena alasan seandainya kita itu. Tapi kalau untuk doa kunut, ada orang sholat subuh tidak doa kunut dan meninggalkan sunnah. Sunnah itu sunnah yang sangat penting sampai saatnya dikatakan sama seperti bagian dari sholat. Kalau ada orang sholat subuh tidak doa kunut, nanti sebelum dia tapi makanya paling itu saya belum lihat hasilnya. Gampang banget. Kalau belum hafal, HP-nya langsung mana ada ini ya? Pakai sekali kan? Atau HP-nya taruh ini terus stop kalau pas dia 2 menit, kamu nggak bisa. Mana lalu jendela HP-nya? Ya, tandanya boleh. Gak apa-apa. Kalau Imam Jumat rumah kata sama itu aja lihat tulisannya, gak apa-apa. Sekarang kan ada Al-Quran yang bentuknya ada stand-nya gitu. Sholat udah baca Quran gitu, aman. Nanti kalau mau baca, nanti geraknya jangan sampai 3 kali. Kalau bapak gampang, artinya tahu sih. Sholat tinggal buka aja tuh. Atau kalau enggak ya paling paling anatomi apa loh? Jadi itu loh, kalau lupa dan waktu nanti sebelum tahun bisa. Ya. Nah, kalau bapak misalkan mau apa, ya, belum sujud ingat, ya baru begini, belum 20 tahu nggak? 20 dulu. Kalau belum sampai itu, ya, waktunya tetap gitu, hatinya kok. Ngomong nanti, saya belum 20, apa yang itu lagi? Kalau sampai ngomong, ya artinya kalau ingat saya belum bunuh, hilang pada 20. Tapi kalau ingatnya sudah sujud, jangan balik dulu. Ya, jadi makmum juga harus ingat. Ini imamnya lupa nggak sujud ya. Makmumnya subhanallah. Akhirnya imam